Kamu rusak karena keluarga kamu. Bagus. Mungkin kamu tumbuh di rumah yang lebih sering dihiasi teriakan daripada tawa. Mungkin kamu harus belajar menyembunyikan air mata yang sejak kecil karena menangis dianggap sebuah kelemahan. Dan mungkin kamu gak pernah benar-benar merasa dicintai. Dan karena itu, sekarang kamu merasa rusak, retak, dan bahkan patah. Tapi coba dengarkan ini baik-baik. Rusak bukan berarti selesai. Kadang justru dari kerusakan itu kamu dapat dibentuk. Karena logam terbaik bukan yang tidak pernah terbakar, tapi yang tetap utuh bahkan setelah melewati api yang paling panas. Kadang luka justru jadi bahasa pertama kita untuk dapat memahami dunia yang sebenarnya. Dan hanya orang-orang yang pernah terluka yang tahu bagaimana cara untuk menyembuhkan. Dan kalau kamu lahir di lingkungan yang tak memberimu cinta, kamu justru bisa jadi orang pertama yang memberi cinta paling tulus untuk dunia. Because sometimes the farthest journey is the one within. Welcome to Mind Odyssey, where thought meets soul. Gue punya teman, lahir dari keluarga yang berantakan. Ibunya meninggalkan rumah sejak kecil. Ayahnya terlalu sibuk dengan dunia luar. Dia gak pernah merasa cukup, gak pernah merasa utuh. Tapi dia punya satu hal yang selalu dia pegang, tekad untuk membuktikan bahwa luka tidak harus diwariskan. And today, dia telah menjadi CEO dari perusahaan besar yang menyalurkan ribuan pekerja ke industri pelayaran. Dia bukan orang yang lahir sempurna, tapi dia bangkit dari puing-puing kehancuran. Setiap kali dia duduk di meja kantor, dia nggak cuma hitung angka atau mengatur orang, tapi dia sedang membuktikan kepada dunia, aku mungkin lahir dari kekacauan, tapi aku bukan kekacauan itu. Every day, every time, setiap hari dia bangun pagi, bukan hanya untuk bekerja, tapi untuk melawan suara kecil dalam dirinya yang selalu bilang, you don't deserve better, kamu gak layak. Dan setiap hari, dia membuktikan bahwa suara itu salah. Karena kamu boleh lahir dalam kehancuran, tapi kamu berhak hidup dalam pencapaian. Anak broken home pasti gagal, pasti punya trauma, pasti mentalnya lemah. Kenyataannya, kadang orang yang tumbuh tanpa kasih sayang justru jadi yang paling mengerti cara untuk menyayangi. Terkadang orang yang dihancurkan oleh keluarga sendiri justru menciptakan keluarga yang paling sehat. Mereka semua belajar dari rasa sakit. Mereka peka. Mereka jadi lebih manusiawi karena mereka tahu rasanya jadi yang paling hancur. Karena luka bisa jadi sebuah fondasi, bukan kutukan. It's not a curse. Karena hancur bisa jadi alasan untuk membangun lebih kuat dari siapapun. Man is nothing else but what he makes of himself. Jean-Paul Sartre adalah filsuf eksistensialis Perancis yang hidup di masa Perang Dunia Kedua. Ia tidak percaya bahwa manusia lahir dengan takdir yang sudah ditentukan. Menurut Sartre, hidup ini kosong, netral, dan tidak ada makna bawaan. Dan itu bukan hal yang mengerikan. Justru itu adalah kebebasan yang paling besar. Artinya,
Kamu bisa menciptakan dirimu sendiri, bahkan dari rentuhan, dari luka, ataupun dari kekosongan. Kamu bukan siapa-siapa sampai kamu memilih untuk jadi seseorang. Dan itu berarti kamu sepenuhnya bertanggung jawab atas dirimu sendiri. Nietzsche pernah berkata, amor fati, cintailah takdirmu. Nietzsche, filsuf yang hidup dengan penderitaan fisik dan mental, menggali ide yang paling radikal, bahwa penderitaan adalah bagian tak terpisahkan dari kekuatan sejati. Bayangkan, kamu memeluk segala hal yang terjadi dalam hidupmu, termasuk kegagalan, kehilangan, serta luka. Nietzsche tidak berkata, jangan sakit. Tapi dia berkata, kalau kamu sakit, cintailah sakit itu, karena ia membentukmu. Amor fati adalah tentang mencintai apapun yang terjadi. Termasuk fakta bahwa kamu dilahirkan di keluarga yang berantakan. Viktor Frankl pernah berkata, when we are no longer able to change a situation, we are challenged to change ourselves. Frankl adalah psikiater Austria yang selamat dari Holocaust. Dia melihat kematian setiap hari. Tapi justru dari situ, dia menyadari bahwa manusia bukan sekedar korban takdir. Dia menciptakan logoterapi, terapi yang berpusat pada pencarian makna. Menurut Frankl, makna bisa ditemukan bahkan dalam penderitaan terdalam. So, kalau kamu tidak bisa mengubah masa lalumu, kamu bisa mengubah bagaimana kamu memaknainya. Dan dari sana, kamu bisa mengubah masa depanmu. Sebagaimana tokoh Carl Jung menyebutnya sebagai the shadow atau bayangan, sisi gelap kita yang tersembunyi. Setiap luka masa kecil, trauma, rasa malu, marah, dan kecewa, semua kita pendam dalam shadow atau bayangan kita. Tapi, shadow atau bayangan tidak akan pernah bisa dibuang. Ia hanya bisa diterima dan diintegrasikan. Menurut Jung, manusia yang utuh adalah manusia yang mengenal sisi terburuknya, yang berani untuk melihat ke dalam kegelapan, namun tetap memilih untuk menjadi cahaya. Kalau kamu anak broken home, mungkin kamu tumbuh dengan marah, kecewa, atau merasa kotor. Tapi itu bagian dari kamu, dan kamu bisa berdamai atas hal itu. Mungkin kamu gak bisa mengubah asal-usulmu, tapi kamu bisa mengubah arah hidupmu. Kamu bisa jadi generasi pertama yang bilang, aku akan memutus rantai ini. And it's not gonna be easy. Itu gak mudah. Kamu akan menangis sendirian. Kamu akan jatuh tanpa tempat bersandar. Kamu akan mempertanyakan apa harga dari perjuanganmu ini. Tapi pada akhirnya, kamu akan berdiri. Dan ketika kamu lihat ke belakang, kamu akan sadar bahwa segala luka yang kamu sembuhkan sendiri akan membuat kamu jadi manusia yang lebih utuh daripada siapapun. Some of us weren't born in safe homes, but maybe we were born to build them. Some of us weren't loved the way we need, but maybe that's why we know how to love better. Luka itu bukan tanda kelemahan. Luka itu adalah pintu menuju kesadaran. Dan kamu, yes you are, adalah seseorang yang cukup berani untuk melewatinya. Karena kamu tahu satu hal, yang menyakitimu tidak harus membentukmu selamanya. This is not the end of your story, but it's the beginning of your journey. Because sometimes the farthest journey is the one within. Terima kasih.